Bab 96 Persahabatan Bagian 2. Orang yang bertugas mengantar Shen Yanxiao ke asrama pergi setelah mengucapkan beberapa kalimat. Lin Xuan dengan baik hati membantu Shen Yanxiao membereskan barang-barangnya. Dari 3 orang penghuni kamar asrama, salah satu teman sekamarnya merupakan seorang klise, anak penurut, dan yang lainnya. Shen Yanxiao menatap remaja bertubuh ramping yang selama ini hanya berbaring di tempat tidur, membaca buku farmasi yang dipegangnya sejak dia masuk. Meskipun dia sangat serius memusatkan perhatiannya pada buku di tangannya, Shen Yanxiao benar-benar tidak dapat memperlakukannya sebagai siswa yang baik dan tekun. Di manakah ada seorang kutu buku yang memakai sepatu tinggi berbahan kulit kuda, dan berbaring di tempat tidurnya dengan menyilangkan kaki. Penampilan remaja itu sangat menonjol. Kulitnya yang berwarna gandum dipadukan dengan sepasang mata yang setajam mata elang. Meskipun dia hanya berbaring di tempat tidur, hal itu tetap membuat orang menyadari sifatnya yang tidak terkendali. Dia adalah Tang Nazi, salah satu tuan muda termuda dari klan Penyu Hitam, yang merupakan salah satu dari 5 klan besar. Lin Xuan telah memperhatikan garis pandang Shen Yanxiao, dan dengan niat baik, membuka mulutnya dan berkata, "Tuan muda klan Penyu Hitam." Shen Yanxiao sedikit mengangkat alisnya, karena dia masih ingat apa yang pernah didengarnya sebelumnya. Lebih dari beberapa informasi yang berkaitan dengan teman baiknya ini dari para pemuda yang suka bergosip, orang ini yang menderita kekalahan dalam setiap pertempuran, namun menganggap cabang farmasi sebagai target seumur hidupnya. Tampaknya keberuntungan Tang Nazi tahun ini tidak buruk, karena dia akhirnya mampu lulus ujian cabang farmasi. Sebenarnya, Shen Yanxiao bukan tidak tahu apa-apa tentang Tang Nazi. Lagi pula, dia juga pernah pergi ke klan Penyu Hitam pada masa itu, untuk mengumpulkan dana. Selama itu adalah ruangan dengan anggota penting klan Penyu Hitam, semuanya akan dikumpulkan olehnya secara sepintas. Hanya saja, dia tidak tahu barang apa saja yang telah diambilnya dari Tang Nazi saat itu. Meskipun dia menyembunyikan identitas tertentu untuk kedatangannya di sekolah Holy Roland kali ini, dia masih memiliki identitas sebagai anggota cabang klan Burung Vermilion. Hubungan antara 5 klan besar sangat halus, dan sampai sekarang, dia tiba-tiba ditempatkan di kamar asrama dengan pria seperti ini. Dia sendiri tidak tahu apakah akan ada masalah yang muncul suatu hari nanti di masa depan. Seolah-olah dia telah menyadari garis pandang Shen Yanxiao, Tang Nazi, yang telah membenamkan kepalanya di sebuah buku selama ini, mengangkat kepalanya. Dengan sedikit mengangkat dagunya ke atas, dia melihat ke arah 2 teman sekamarnya yang bertubuh ramping. Sepasang matanya yang seperti elang membuat Lin Xuan tanpa sadar menarik kepalanya ke belakang. Tatapan Tang Nazi sedikit terhenti sejenak ketika jatuh pada tubuh Shen Yanxiao. Segera, dia mengangkat alisnya, dan tiba-tiba berdiri dari tempat tidur. Dengan langkah lebar, dia berjalan menuju kedua teman sekamarnya. Lin Xuan menatap Tang Nazi yang perlahan mendekat, dan kakinya tak dapat menahan gemetar sedikit. Kabarnya, tuan muda ini memiliki temperamen yang tidak begitu baik. Meskipun keluarganya sendiri cukup baik, di hadapan klan kura-kura hitam, dia seperti semut. Dia hanya bisa berdoa dalam hati agar tuan muda dari klan kura-kura hitam ini tidak datang mencari masalah dengannya. Langkah kaki Tang Nazi terhenti di depan Shen Yanxiao. Dia jelas-jelas masih remaja berusia 16 tahun. Namun, berdiri di hadapan Shen Yanxiao yang berusia 13 tahun, dia tetap lebih tinggi 1,5 kepala dari Shen Yanxiao. Sepasang matanya yang tajam dan penuh dengan kenakalan menjulang tinggi saat menatap Shen Yanxiao. "Aku mengenalimu." Sambil menatap Shen Yanxiao, Tang Nazi berkata. Suara liar dan tak terkendali itu persis seperti kesan yang diberikannya kepada orang-orang. Oh, Shen Yanxiao sedang mempertimbangkan cara untuk bergaul dengan Tang Nazi, karena apa yang dia dapatkan di sekolah Roland Suci bukan hanya cabang farmasi. Dia masih berharap bahwa suatu hari nanti di masa depan dia bisa menyelinap ke cabang lain untuk mencuri buku-buku dasar spesialisasi pemanah dan penyihir, jadi dia tentu tidak ingin menciptakan semacam perselisihan dengan pemuda ini. Perkelahian hanya masalah kecil, tapi jika itu sampai menghambat kemajuan pangkatnya, Xiu pasti akan marah besar. Bab 97 Persahabatan Bagian 3. Aku dengar Lou De memujimu. Tatapan mata Tang Nazi yang jernih dan teduh menatap Shen Yanxiao membuat orang tidak dapat memahami jalan pikirannya. Shen Yanxiao menatap kosong sejenak, karena pada saat itu, selain dia, hanya ada satu orang lain yang lulus ujian di ruang ujian masuk tempat dia berada. Namun, pada saat itu,
dia sama sekali tidak memperhatikan siapa orang lain yang lulus ujian tersebut. Mungkinkah orang itu adalah Tang Nazi? Dia mendengar pujian Guru Loude terhadap dirinya sendiri, dan karena itu, dia merasa tidak puas. Jika memang benar demikian, maka mentalitas Tang Nazi akan mudah dijelaskan. Para murid dari 5 klan besar selalu sangat sombong, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain menjadi jauh lebih kuat dari mereka, dan bahkan lebih penting bagi guru. Tampaknya Tang Nazi berencana untuk mencari masalah. Tepat saat Shen Yanxiao menganalisis mentalitas Tang Nazi tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan langsung mengirimkan serangan ke arah Shen Yanxiao. Melihat Tang Nazi hendak menghajar Shen Yanxiao, Lin Xuan berteriak ketakutan. Shen Yanxiao secara mental memacu Douqi dalam tubuhnya sehingga dia bisa memberi pelajaran pada pria gila ini, yang tampaknya tidak mengenal timur, selatan, barat, atau utara. Namun, telapak tangannya yang besar dan kokoh tiba-tiba jatuh ke bahu Shen Yanxiao. Tiba-tiba muncul noda ekspresi yang sangat serius di wajah Tang Nazi yang tidak terkekang. Dengan sangat serius, dia membuka mulutnya dan berkata, "Tolong beri saya saran tentang masalah farmakologi suatu hari nanti." Shen Yanxiao tercengang. Di mana perasaan mereka yang tidak sependapat yang seharusnya dibicarakan? Di mana jalan yang terbentang dari teman sekelas saingan? Seolah-olah Tang Nazi sama sekali tidak tahu bahwa Shen Yanxiao telah tersambar petir oleh kata-katanya sampai bagian luarnya hangus dan bagian dalamnya lunak. Mengurus urusannya sendiri, dia mengangkat buku farmakologi dengan kedua tangannya dan meletakkannya di depan mata Shen Yanxiao. Dengan sangat serius, dia berkata, "Kita sudah menjadi teman sekamar sekarang. Sebagai teman sekelas dan kawan sekamar, kita harus tahu bagaimana saling membantu dan belajar dari satu sama lain. Suatu hari nanti, jika ada pertanyaan yang tidak ku mengerti di bidang farmasi, aku berharap kau akan membantuku menjawabnya. Tentu saja, jika ada bajingan yang tidak membuka mata dan ingin menindasmu di sekolah ini, kau dapat memberitahuku, dan aku akan memastikan bahwa orang itu dipukuli sampai dia mencari giginya di seluruh lantai." Petik 2. Apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Bahkan jika dia memimpikannya, Shen Yanxiao, yang awalnya mengambil tindakan pencegahan penuh untuk bertarung dengan Tang Nazi, tidak akan pernah mengantisipasi bahwa anak muda ini, yang tampak selalu sombong, tiba-tiba akan berlari dan membicarakan persahabatan dengannya, topik yang sehat dan murni seperti ini. Hal ini membuat Shen Yanxiao, yang memiliki pandangan dunia yang agak menyimpang, merasa sangat sulit untuk mencernanya. "Barang-barangmu belum tertata rapi. Kau di sana, ikuti aku dan bantu dia menata barang-barangnya dengan benar." Tang Nazi menunjuk Lin Xuan, yang sudah benar-benar ketakutan dan berdiri di samping, dan memberi instruksi. Lin Xuan, yang sama sekali tidak mendapatkan status teman sekamar, yang setara, berteriak dengan wajah menangis, dan dipenuhi dengan keluhan atas perbudakan Tang Nazi. Melihat perbedaan yang sangat besar dalam sikap Tang Nazi terhadap dirinya dan Shen Jue, Lin Xuan hanya ingin menangis, tetapi tidak ada air mata, karena bukankah sudah seharusnya mereka saling membantu dan belajar satu sama lain? Mengapa ketika hal itu sampai kepadanya, hal itu benar-benar menjadi perbudakan? Shen Yanxiao, yang berada di samping, menatap kosong. Melihat Tang Nazi menyuruh Lin Xuan membereskan barang-barangnya, sesaat, dia benar-benar merasa sulit menerima adegan dramatis ini. Bagaimana mungkin, meskipun aku bersekolah dengan baik, aku tiba-tiba bertemu dengan teman sekamar yang sangat ramah. Namun, sangat jelas bahwa seorang tuan muda tertentu yang berasal dari klan berpengaruh tidak memiliki bakat dalam hal menata barang. Barang bawaan yang awalnya sudah berantakan telah menjadi tontonan yang lebih besar yang terlalu mengerikan untuk ditanggung di bawah cengkeraman jahatnya. Sebaliknya, Lin Xuan yang menyedihkan hanya bisa diam melanjutkan tugasnya menata barang di bawah tatapan arogan seseorang. Bab 98 Para Kutu Buku Terlalu Buas Bagian 1. Suasana hati Tang Nazi sedang baik-baik saja. Meskipun dia masih berjuang dengan bantal di tangannya, ekspresi senyum yang jelas dan cerah masih terpancar di wajahnya. Shen Jue ini jauh lebih mudah didekati daripada yang dibayangkannya. Sebenarnya, tepat setelah Tang Nazi tiba di asrama, dia sudah tahu identitas kedua calon teman sekamarnya. Mengenai identitas Lin San, jangan bahas itu untuk saat ini. Sebenarnya anak muda bernama Shen Jue inilah yang menarik banyak perhatiannya, karena dia dan Shen Jue mengikuti ujian masuk di aula ujian masuk yang sama. Dari ratusan orang di seluruh aula ujian masuk,
hanya mereka berdua yang lulus ujian. Ujian farmasi sekolah Roland Suci biasanya sangat buruk sehingga membuat orang tidak tahu apa-apa, karena dia sendiri juga telah ditindas dengan keras hingga wajahnya semerah darah. Baru tahun ini, dengan susah payah, dan setelah menggunakan beberapa teknik, dia akhirnya berhasil lolos. Adapun bajingan kecil bernama Shen Jue ini, tanpa diduga, dia mengandalkan keterampilannya sendiri untuk lulus ujian. Selain itu, setelah ujian selesai, Tang Nazi dengan jelas mendengar bahwa guru Lode, yang terkenal ketat, secara tak terduga membuat pengecualian dan memuji bajingan kecil yang tidak menarik ini. Mampu membuat orang tua kolot itu menganggukkan kepalanya dan mengucapkan lebih dari beberapa kata pujian, itu sudah cukup untuk menunjukkan bakat bajingan kecil ini terhadap farmakologi. Tang Nazi kemudian menanamkan nama Shen Jue di dalam hatinya. Semua orang tahu bahwa ia memiliki kegigihan yang melebihi orang biasa dalam hal lulus ujian cabang farmasi. Namun, targetnya bukan hanya lulus ujian yang sesederhana ini. Ia masih ingin menjadi apoteker yang luar biasa, dan benar-benar membuat kelompok bajingan itu memeriksa kemampuannya sendiri. Namun, meskipun Tang Nazi keras kepala, dia bukanlah orang bodoh. Dia sendiri telah menghabiskan 2,5 tahun penuh, dan baru setelah itu, dia berhasil lulus ujian cabang farmasi dengan lancar. Ini cukup untuk menggambarkan bahwa bakatnya sendiri terhadap farmakologi tidak begitu banyak, jadi dia hanya perlu mencari teman sekelas yang unggul dalam moral dan studi untuk menjadi penolongnya, sehingga dia dapat mencapai target yang diinginkannya. Dan, Shen Jue adalah pilihan nomor 1. Di usianya yang masih muda, bajingan kecil ini sudah mendapatkan pengakuan Lode. Jelas terlihat bahwa Shen Jue memiliki bakat yang sangat tinggi terhadap farmakologi. Pada saat kelompok Shen Jue mengikuti ujian, Tang Nazi juga diam-diam memperhatikan ujian mereka. Terus terang, dia juga tidak menemukan adanya perbedaan dalam bahan yang digunakan. Melihat kehebatan Shen Jue, Tang Nazi pun langsung bersiap untuk menjerat Shen Jue. Bahkan, jika Shen Jue tidak mau membantunya, Tang Nazi akan mengikat Shen Jue dengan paksa di sisinya. Namun, dari apa yang dilihatnya, sifat bajingan kecil ini mudah bergaul. Jika memang begitu, selama dia memiliki bantuan Shen Jue, dia yakin bahwa dia akan segera dapat membuat lompatan kuantitatif dalam keterampilan farmakologinya. Ujian masuk sekolah Roland Suci berlangsung selama 3 hari. Baru setelah itu, ujian itu berakhir. Para siswa yang terdaftar sangat bersemangat. Adapun sebagian besar orang yang pintunya tertutup rapat, masing-masing dari mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak kembali ke rumah mereka dengan sedih, dan masing-masing menemukan ibu mereka. Dari periode pendaftaran mahasiswa baru tahun ini, jurusan farmasi telah memperoleh 163 orang mahasiswa, yang mana hanya 1% dari jumlah keseluruhan orang yang mendaftarkan diri untuk ujian. Shen Yanxiao telah lulus ujiannya pada hari pertama, jadi selama 2 hari berikutnya, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk diseret oleh Tang Nazi untuk melihat beberapa buku yang berkaitan dengan farmakologi. Isi buku-buku ini baginya seperti kode misterius. Ketika dia menguraikannya menjadi karakter tunggal, dia mengenalinya, tetapi ketika digabungkan, mereka sama sekali tidak dikenalnya. Dia juga tidak tahu dari mana Tang Nazi mendapatkan kepercayaan diri untuk menganggapnya sebagai seorang jenius dalam bidang farmakologi. Seringkali, dia akan menunjuk beberapa khasiat tanaman obat yang ada di buku, dan akan menanyakan beberapa hal tentangnya. Shen Yanxiao hanya bisa diam-diam melihat tanaman obat yang baru pertama kali dilihatnya, dan tanpa ragu membalas senyumannya. Anak muda yang bersemangat ini akan segera menjadi seperti baru saja, disuntik dengan darah ayam, dan akan bekerja keras hingga larut malam dengan penuh semangat. Bab 99 Para Kutu Buku Terlalu Buas Bagian 2. Shen Yanxiao sudah mengerti bahwa Tang Nazi menganggapnya sebagai seorang jenius di bidang farmakologi yang dapat membimbingnya, tetapi pada kenyataannya, pemahamannya terhadap farmakologi bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Agar dirinya tidak terlihat terlalu buruk setelah terekspos, dan juga karena kehausannya terhadap studi farmasi, Shen Yanxiao mulai menemani Tang Nazi bekerja lembur tengah malam. Setelah belajar keras selama 2 hari, Shen Yanxiao akhirnya memiliki sedikit banyak pemahaman terhadap aspek farmakologi, namun dia harus mengakui semua itu berkat kemampuan ingatannya yang kuat, dan juga banyaknya buku yang disimpan Tang Nazi. Terkait dengan ketekunan Shen Yanxiao, Tang Nazi sangat terkesan bahwa seseorang yang sudah memiliki kekuatan sekuat itu di bidang farmakologi,
ternyata masih saja tekun seperti ini, dan hal ini sangat memacu semangatnya untuk mempelajari farmakologi. Oleh karena itu, di dalam kamar 305 asrama mahasiswa baru jurusan farmasi, orang dapat terus melihat ruangan masih terang benderang saat hari sudah larut malam. Dan begitulah bagaimana persahabatan revolusioner antara dua orang yang suka menyusahkan terbentuk secara misterius. Adapun Lin Xuan yang juga berada di asrama yang sama, seolah-olah dia telah menjadi tidak terlihat. Tuan Muda Tang telah secara langsung mengabaikan keberadaannya, sementara Shen Yanxiao diganggu oleh Tang Nazi sepanjang hari, dan tidak dapat menjauh darinya. Malam demi malam, lampu menyala, yang juga membuat Lin Xuan tidak dapat tidur. Dia hanya bisa diam-diam memegang buku dengan kedua tangannya, dan tetap di depan mejanya dan mengunyahnya. Dalam kurun waktu 2 hari, sudah ada rumor yang menyebar di asrama mahasiswa baru. Di asrama mahasiswa baru, di kamar 305, tinggal 3 kutu buku gila. Farmakologi adalah profesi yang persaingannya cukup ketat, dan akan ada kesenjangan besar dalam potensi bisnis masa depan antara yang baik dan yang buruk. Anak-anak muda itu awalnya masih tenggelam dalam kenyataan bahwa mereka telah lulus ujian, tetapi tepat setelah mereka mengetahui bahwa ada 3 kutu buku yang begitu rajin sehingga dapat membuat orang-orang kesal ketika membaca buku di lantai mereka sendiri, darah panas dalam diri mereka langsung tersulut. Agar dapat mengumpulkan uang untuk mendapatkan seorang istri kelak di masa depan, sekumpulan pemuda dan pemudi yang penuh semangat mulai mengerahkan segenap tenaga mereka, dan menenggelamkan kepala mereka ke dalam buku-buku farmakologi. Seluruh asrama mahasiswa baru kini mencerminkan keadaan yang sangat aneh. Pada siang hari, tidak seorang pun mahasiswa baru terlihat di lorong, dan begitu memasuki salah satu kamar asrama, orang akan melihat 2 hingga 3 mahasiswa baru membenamkan kepala mereka ke dalam buku-buku, belajar dengan penuh semangat. Keadaan semacam ini bukan saja membuat para tutor di bidang farmasi gembira melebihi harapan mereka, tetapi juga menyebabkan para senior yang telah masuk sekolah menjadi sangat tertekan. Kenapa semua siswa baru ini seakan-akan tidak ingin hidup lagi dan melahap habis buku-buku mereka? Kalau terus begini, di manakah wajah mereka, para senior ini? Kepulan asap tak kasat mata mengepul pelan-pelan di atas para mahasiswa lama maupun baru di jurusan farmasi. Adapun pelaku utama yang secara langsung menyebabkan situasi ini, Shen Yanxiao dan Tang Nazi, mereka sama sekali tidak menyadari hal ini. Baru pada hari pertama setelah berakhirnya ujian pendaftaran yang berlangsung 3 hari, ketika tibalah ujian penempatan kelompok, mereka merasakan sedikit perbedaan. Keduanya berjalan melewati ruang makan untuk mencari makanan, tetapi ketika mereka melewati seorang mahasiswa tua di sampingnya, mereka jelas merasakan aura pembunuh yang pekat, sangat pekat. Apakah ini tradisi dari cabang farmasi? Dengan satu tangan menenteng kotak makan siang dan tangan lainnya masih memegang ensiklopedia ramuan Cina, tidak dapat memahami isinya, Tang Nazi melirik sekilas ke arah senior yang baru saja dia lewati, yang berpenampilan garang. Shen Yanxiao mengangkat bahunya untuk meredakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Selama 2 hari ini, dia hampir menghabiskan seluruh waktunya dengan duduk di depan meja, belajar dengan tekun. Hasilnya masih bisa dibilang lumayan, tetapi hari ini, semua mahasiswa baru sudah tersaring, karena mereka akan mengikuti ujian penempatan kelas di cabang farmasi. Pada setiap penerimaan mahasiswa, mahasiswa jurusan farmasi juga akan dibagi menjadi 7 kelas sesuai dengan 7 pembagian tingkatan, merah, jingga, kuning, hijau, biru muda, dan ungu. Kelas merah berada di peringkat paling bawah, sedangkan mahasiswa dari kelas ungu berada di peringkat teratas. Bab 100 para kutu buku terlalu buas bagian 3. Shen Yanxiao tidak yakin dia bisa masuk kelas itu karena mengandalkan usaha tergesa-gesa yang telah dia lakukan di menit-menit terakhir. Shen Jue, kalian sudah di sini. Lin Xuan berlari kecil menuju Shen Yanxiao dan Tang Nazi. Dibandingkan dengan Tang Nazi yang tampak mendominasi dari luar, Lin Xuan merasa bahwa Shen Jue yang paling muda di antara mereka bertiga lebih mudah didekati. Ada apa? Tanya Shen Yanxiao. Lin Xuan terengah-engah. Diam-diam melirik Tang Nazi yang tanpa ekspresi, dengan sangat hati-hati, dia membuka mulutnya dan berkata, baru saja, tutor mengirim orang untuk menyampaikan berita bahwa ujian penempatan kelas akan ditunda selama sebulan. Selain itu, saya mendengar mereka mengatakan bahwa ujian penempatan kelas kita kali ini akan agak istimewa, dan sangat mungkin bahwa itu akan dilakukan bersama dengan siswa dari cabang lain. Shen Yanxiao mengangkat alisnya, bisa menunda ujian, secara sederhana.
adalah kabar yang sangat baik baginya. Dengan begitu, dia pun akan lebih percaya diri untuk bisa lebih mengerti. Faktanya, ujian penempatan kelas cabang farmasi sama saja dengan memisahkan dan mengajarkan siswa dengan bakat yang berbeda. Semakin rendah kelasnya, semakin rendah level yang dapat dicapai siswa di kelas tersebut, dan siswa yang sebelumnya berasal dari kelas ungu setidaknya dapat dipromosikan menjadi apoteker junior dari apoteker magang hanya setelah 1 tahun. Nilai apoteker magang sangat rendah, karena mereka praktis tidak dapat membuat obat apapun. Hanya ketika seorang apoteker magang telah mencapai tingkat apoteker junior, mereka dapat dianggap sebagai apoteker sejati. Mengenai penempatan kelas mereka, jika seseorang awalnya ditempatkan pada 2 kelas di bawah kelas kuning, bahkan jika sudah mencapai waktu kelulusan, kemungkinan besar akan sangat sulit bagi mereka untuk menjadi apoteker. Berkolaborasi dengan siswa dari cabang lain. Ini sebenarnya cukup jarang. Tang Nazi tampak agak tertarik dengan berita ini. Dia memandang Shen Yanxiao dan bertanya, masih ada 1 bulan lagi untuk belajar. Seberapa yakin Anda untuk masuk ke kelas ungu? Apakah 90%? Petik 2. Shen Yanxiao berkeringat dingin, karena kepercayaan diri Tang Nazi terhadapnya benar-benar luar biasa. Jadi bagaimana dia bisa berani mengatakan bahwa dia bahkan tidak memiliki 1/10 pun keyakinan saat ini? Sungguh tidak pantas baginya untuk menjawab pertanyaan Tang Nazi. Shen Yanxiao hanya bisa menggunakan cara lama, yaitu menggunakan senyumannya sebagai jawaban. Senyum ini, yang tidak ingin dilihat Tang Nazi sesering yang dilakukannya selama 2 hari ini, membuatnya secara tidak sadar memperlakukan senyum ini sebagai simbol kepercayaan diri Shen Yanxiao yang mutlak. Sepertinya kamu memiliki keyakinan 100%. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu untuk membantuku mencapai terobosan mendadak dalam kurun waktu ini. Saudaraku, harapanku untuk memasuki kelas ungu akan bergantung padamu. Tang Nazi menepuk bahu Shen Yanxiao dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Pada akhirnya, mata mana yang telah melihat hal itu yang membuatnya berpikir bahwa dia memiliki keyakinan 100%. Sudut mulut Shen Yanxiao berkedut sedikit. Karena masih ada cukup banyak waktu, kita tidak perlu terburu-buru belajar seperti ini. Ayo pergi, saudara-saudara, aku akan membawa kalian bersamaku, dan memperkaya pengalaman kalian. Tang Nazi tertawa nakal, mengayunkan tangannya, kotak makan siang dan buku yang ada di tangannya dilemparkan ke Lin Xuan yang ada di samping. Dengan salah satu dari mereka di atas bahu Shen Yanxiao yang lemah, menghadap ke arah yang berlawanan, dia berjalan ke sana dengan semangat heroik yang membumbung tinggi. Kita mau kemana? Di hadapan sosok Tang Nazi yang tinggi dan ramping, Shen Yanxiao sangatlah mungil, dan hanya bisa diseret oleh Tang Nazi, bergerak menuju suatu tempat yang tidak diketahui. Kau akan langsung tahu setelah kita sampai di sana. Tang Nazi tersenyum aneh padanya, berpura-pura bahwa itu adalah misteri. Shen Yanxiao akhirnya tahu mengapa Tang Nazi begitu misterius. Melihat meja taruhan berbagai ukuran, dan pemandangan dengan suara-suara mendidih di depan matanya, sudut alis Shen Yanxiao sedikit berkedut. Bagaimana, kamu, nak, belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya, kan? Dengan lengannya di bahu Shen Yanxiao, dan dengan postur seorang teman dekat, Tang Nazi tidak merasakan sedikit pun ekspresi wajah Shen Yanxiao berkedut.